Pemirsa, masih dari studio Metro Manula Live, tentunya Anda masih menyaksikan gaya hidup masa depan cicil, masa depan mapan. Bu, ibu-ibu maaf nih, alasannya boleh nanti aja nggak? Udah mulai acaranya. Oh, udah mulai? Simpan langsung deketan duduknya. Bukan, biasa lah kan ngebahas kan baru punya baby, lagi nanya-nanya soal stroller, ya kan. Strollernya roda 2, roda 1. Sepeda kali roda 1 ya. Bentar, posisinya masih salah. Pak, pindah lagi Pak. Di sini aja, di sini aja. Gak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Biar satu arah. Oke. Mendingan tanya sama Pak Irsan aja deh. Iya Pak Irsan, tadi kalau emang dibahasnya adalah perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Udah gitu berarti harus sadar mana kebutuhan, mana keinginan. Terus cara melatih keinginannya seperti apa nih yang bener nih Pak Irsan? Melatih keinginan balik lagi ke yang awal tadi, bahwa kita harus buat ini menjadi kebiasaan. Ya, kita mesti, yang paling penting adalah mesti tahu mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Kemudian ada komitmen untuk jalanin itu. Kadang orang tahu tapi nggak mau melakukan. Kemudian ada lagi pertanyaan, kapan sih saya harus memulai itu? Nah, ini sedini mungkin, begitu sadar bahwa saya sudah bisa membedakan keinginan dan kebutuhan, pada saat itu juga kita harus punya komitmen itu. Jadi intinya jangan nunggulah. Kenapa harus nunggu? Kalau kita bisa mulai dari sekarang. Disinilah kita mesti lihat bahwa apa yang kita hasilkan dari bekerja itu jangan habis pada saat itu juga. Karena akan ada rencana untuk masa depan kan. Pada saat usia pensiun gimana, harus ada perencanaan. Saya ingin pensiun menikmati seperti apa. Nah, itu butuh dana. Kita mesti tahu bahwa usia produktif itu akan stop di satu umur tertentu. Nah, pertanyaannya, setelah usia produktif, uang nggak masuk lagi, kehidupan saya dibiayai dari mana? Nah, ini yang perlu kita rencanakan. Itu masih boleh punya keinginan dong, Pak? Boleh, punya keinginan boleh. Tapi harus direncanakan sedini mungkin. Makanya itu tadi, kenapa harus nunggu? Kenapa nunggu kalau memang kita udah bisa rencanakan dari awal. Berarti gini ya Pak, kalau boleh jujur sih ya Pak, saya tuh masih kadang-kadang punya loh keinginan yang apa ya istilahnya, ya cukup mahal Pak gitu kan ya. Ya abis gimana dong. Mau beli ya apa kan? sih? Dan itu lumayan sering lah kan, kadang kayak liburan kan juga sebenarnya kan nggak murah kan. Betul, ya. betul. Atau ingin membeli satu benda-benda yang mahal. Ini sebenarnya boleh nggak sih Pak kita punya keinginan seperti itu? Ini sebenarnya sudah di planning juga, jadi sebenarnya punya keinginan seperti itu, tapi well plan kok Pak. Sudah direncanakan jauh-jauh hari Pak. Kalau memang direncanakan jauh-jauh hari dan ini tidak menguras porsi yang lainnya, pos-pos yang lainnya harusnya nggak ada masalah. Tapi gini, kadang ada orang yang pengen liburan, tapi liburan ini diambil dari dana yang biasanya dimasukkan reguler untuk persiapan pensiun. Jadi saya udah punya planning pensiun nanti, biaya yang dibutuhkan adalah sekian. Itu direncanakan. Kemudian sekarang tiba-tiba ada keinginan liburan. Keinginan liburan diambilnya dari pos itu. Nah, ini yang salah. Tapi kalau dibuat pos khusus untuk perencanaan liburan, misalnya liburan berapa kali sih? 2 kali setahun misalnya. Itu well plan dan tidak ngambil dari pos yang lain, harusnya nggak ada masalah. Toh kita merencanakan, itulah perencanaan keuangan. Bahkan mungkin sudah memiliki pos sendiri ya Pak iya, ya. Betul. Dalam setahun ada 2 kali liburan gitu. Oke, let's say udah sadar ya namanya keinginan sama kebutuhan, lebih penting kan kebutuhan. Tapi gimana ceritanya kalau suatu saat ketemu yang namanya keinginan sama kebutuhan itu sama-sama besar, sama-sama penting. Itu dia tuh. Kalau satu keinginan menjadi hal yang penting, menjadi hal yang harus, itu udah berubah menjadi kebutuhan sebetulnya. Iya kan, adanya di situ. Tapi kalau misalnya keinginan, contoh yang tadi, mobil baru sementara mobil yang lama masih bagus, handphone baru sementara handphone yang lama masih bagus, itu belum menjadi keharusan sebetulnya. Nah, ini yang harusnya bisa disadari oleh masyarakat kita atau oleh orang meskipun mereka punya income yang katakan tadi tidak terbatas. Ada lagi kondisi gini, orang ini selama hidup bekerja, dia kumpulkan kekayaan, ya, wealth accumulation dikumpulkan, tapi karena hanya mengumpulkan dan tidak memberikan perlindungan terhadap kekayaan tersebut, jika terjadi sesuatu, masuk rumah sakit misalnya, kena penyakit kritis harus bawa ke Singapura, ke China dan sebagainya, biayanya ratusan juta. Yang diambil dari mana? Dari uang yang kita kumpulkan tadi. Nah, itu akan menggerus kekayaan tadi. Jadi ini pun harus disiapkan proteksinya. Supaya kalau terjadi sesuatu yang seperti tadi, tidak harus mengambil uang dari yang kita kumpulkan tadi. Di sini biasanya asuransi yang berperan di situ. Nah, gimana cara ngaturnya nih Pak, memposisikan diri kita supaya antara keinginan sama kebutuhan itu kita tahu prioritasnya. Perlu nggak sih menggunakan jasa mungkin financial planner gitu? Iya, betul. Untuk orang yang sangat awam untuk urusan ini, harusnya menggunakan jasa financial planner. Misalnya
Agen asuransi juga termasuk ke perencana keuangan. Mereka bisa membantu memperlihatkan bahwa produk mana sih yang sesuai untuk dia. Contoh yang sekarang anak-anak muda banyak abaikan itu adalah misalnya kesehatan, ya. Karena merasa sehat, nggak perlu muda, punya Pak, proteksi masih kesehatan. sehat, ya kan? Tapi ada aja orang yang masih muda, tahu-tahu udah di ICU, udah di gawat darurat. Biayanya luar biasa besar. Kalau nggak ada persiapan untuk itu, tabungan saya yang saya investasikan untuk keperluan yang di masa datang itu saya gunakan untuk membayarkan biaya tadi. Ya, betul. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi Pak Irsan, tapi saya mau kasih kesempatan nih buat penonton yang di studio nih. Ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Ya, Silakan. silakan. Ya, nama saya Juves. Pertanyaannya adalah tentang proteksi dan investasi. Ya. Perbandingan antara proteksi dan investasi, mana yang harus didahulukan? Saya merasa sama-sama penting dan urgent. Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik sekali. Betul. Ya kan, nanti akan kita jawab. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Kekinian. Ya, komitmen hal yang paling mendasar. Tapi untuk bisa sampai ke komitmen kita harus sadar dulu. Saya harus sadar bahwa tahu ini perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan. Kalau saya sudah sadar, saya harus. Dipersembahkan oleh